Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 5B akan mempresentasikan hasil PBL AI teori kami dengan judul klasifikasi citra medis penyakit pneumonia dengan metode convolutional neural network. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, di sini kelompok kami menggunakan salah satu jurnal dengan judul klasifikasi citra medis penyakit pneumonia dengan metode convolutional neural network yang dipublikasikan oleh Bulletin of Computer Science Research yang ditulis oleh Hairudin, Feby Agustina, dan juga Badrian Sakina oleh Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Pamulang. Next. Pada ringkasan paper bagian pertama, yaitu bagian metode, dimulai dengan pengumpulan dataset, kemudian lanjut ke tahap preprocessing data yang terdiri dari tahap prevising citra, normalisasi nilai pixel, data augmentasi, serta eliminasi citra bermata rusak, kemudian dilanjut ke perancangan arsitektur CNN, lanjut ke training model yang terdiri atas pembagian data, optimizer, loss function, dan juga early stopping, kemudian dilanjut ke evaluasi model, di mana diuji menggunakan model pre-trained VGG16 dan juga Reset 50 untuk meningkatkan performa. Untuk hasil, seperti yang terlihat pada tabel, model CNN menghasilkan beberapa metrik evaluasi. Untuk akurasi diperoleh adalah 93,1% yang menunjukkan tingkat ketepatan klasifikasi secara keseluruhan. Presisi mencapai 92,5% yang berarti ketika model prediksi adanya pneumonia, tingkat ketepatannya adalah 92,5%. Nilai levelnya mencapai 94,2% yang artinya sebagian besar pasien pneumonia berhasil terdeteksi oleh model. Dan untuk advance score sebesar 93,3% menunjukkan keseimbangan yang baik antara sensitivitas dan ketepatan model. Selanjutnya, penelitian ini juga menerapkan transfer learning untuk meningkatkan performa dengan menggunakan model pre-trained VGG16 dengan akurasi meningkat menjadi 95,4%, sedangkan model Reset 50 mencapai akurasi tertinggi yaitu 96,1%. Peningkatan ini dapat mengurangi resiko overfitting dan mempercepat proses pembelajaran. Untuk identifikasi ciri pada citra, terdapat perbedaan yang jelas antara paru-paru normal dan pneumonia. Pada citra X-ray normal, paru-paru terlihat jernih dan simetris tanpa opasitas abnormal, dengan bayangan vaskular tampak normal dan tidak adanya konsolidasi. Sedangkan pada pneumonia terlihat infiltrat atau bercak putih yang menandakan infeksi atau cairan di paru-paru, disertai dengan konsolidasi dan program udara dan opasitas yang tidak merata. Baik, ada beberapa poin penting dari pembahasan dalam paper yang kami gunakan. Yang pertama, model CNN ini terbukti efektif dalam mengekstraksi fitur visual penting seperti peti, tekstur, dan bentuk anatomi baru. Kemudian selanjutnya, model ini menunjukkan nilai level yang tinggi, yaitu 94,2%, yang mana nilai level ini sangat penting karena menurunkan risiko false negatif. Kemudian yang ketiga, paper ini membuktikan bahwa penggunaan transfer learning meningkatkan akurasi sekitar 3% dibandingkan CNN custom. Yang keempat, masalah overfitting pada model ini berhasil ditekan dengan menerapkan teknik augmentasi, dropout, dan early stopping. Lalu yang kelima, sistem klasifikasi berbasis CNN berpotensi menjadi alat bantu diagnosis yang cepat, akurat, dan hemat biaya, terutama pada fasilitas kesehatan dengan keterbatasan tenaga radiologi. Yang selanjutnya yaitu workflow di mana yang pertama ada dataset. Dataset ini totalnya sebanyak 5.863 citra, yaitu foto torak anak usia 1 sampai 5 tahun dengan bagi menjadi dua kategori, yaitu pneumonia sebanyak 4.223 citra dan normalnya 1.583 citra. Untuk reprocessing datanya yaitu meliputi resizing, kemudian normalisasi nilai pixel, augmentasi data, dan pembagian data berupa eliminasi data. Kemudian untuk model CNN-nya yaitu input layer 200-201, 3 blok konvolusional, mesh polling 2x2, dropout 0,2 sampai 0,5, full connector layer, dan loss function. Training modelnya yaitu dataset dibagi menjadi 80% untuk training, 10% untuk validasi, dan 10% lagi untuk pengujian. Menggunakan 20-50 epoch dengan batch size 32. Untuk evaluasinya,
Ya, yaitu menggunakan evaluation matrix, menggunakan akurasi, precision, recall, dan advanced score. Confusion matrixnya untuk mengukur true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Next. Selanjutnya untuk peran radiographer ini akan berperan memastikan citra hasil tes atau lorat X-ray berkualitas diagnostik dengan posisi pasien yang tepat, eksposisi rendah dan vaksin gas atau paru terbaca jelas sebagai input valid untuk sistem CNN. Radiographer juga mendukung seleksi dan pelabelan citra sehingga pre-processing agar dataset akurat, terstandarisasi, dan menunjang performa AI dalam deteksi umumnya secara efisien. Untuk analisis yang pertama, di sini terdapat komponen arsitektur model CNN custom yang digunakan terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada input layer dengan ukuran 200-201, kemudian 3 blok convolutional bertingkat masing-masing dengan filter 32, 64, dan 128, serta kernel 3x3, dan fungsi aktivasi rally yang digunakan pada hidden layer. Selanjutnya ada max pooling 2x2 setelah setiap blok konvolusi, dan menggunakan dropout 0,2 sampai 0,5 untuk menghindari overfitting dengan menonaktifkan sebagian neuron saat training. Kemudian ada fully connected layer dengan aktivasi sigmoid untuk klasifikasi biner, loss function dengan binary cross entropy, dan terakhir ada optimizer menggunakan ADAM dengan learning rate 0,001. Next. Lalu, analisis model klasifikasi yang dikembangkan menggunakan pendekatan transfer learning dengan dua model pre-train, yaitu VGG16 dan DesNet50. Kedua model tersebut diimplementasikan menggunakan framework TensorFlow pada environment Google Colab, sehingga proses pelatihan dan pengujian dapat dilakukan secara efisien dan struktur. Konfigurasi training yang digunakan adalah 20 hingga 50 epoch dengan batch size 32. Dilengkapi early stopping yang diaktifkan saat akurasi validasi mulai stagnan untuk mencegah overfitting. Data dibagi menjadi 80% untuk training, 10% untuk validasi, dan 10% untuk testing agar performa model dapat dievaluasi secara objektif dan tidak bias. Evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, serta analisis confusion matrix yang mencakup nilai true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Dari hasil evaluasi, model menghasilkan recall sebesar 94,2% dan precision 92,50%, yang menunjukkan kemampuan sangat baik dalam mengenali kasus positif sekaligus menjaga ketepatan prediksi positif. Secara keseluruhan, penerapan transfer learning terbukti memberikan peningkatan akurasi sekitar 3% dibandingkan model tanpa transfer learning, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan VGG16 dan DesNet50 pre-train efektif dalam meningkatkan kinerja sistem klasifikasi yang dikembangkan. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.